Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan jurusannya fikih ya. Jadi tentu fikih atau usul fikih itu semuanya diambil dari Quran. Bisa dikatakan fiqhul Quran atau minta fasiril Quran tentu umurun fikih. Tentu sesuatu yang terkait dengan apa? Semua orang mufassir itu pasti menguasai fikih. Saya itu bisa tafsir seperti ini itu ya barokahnya. Saya itu setengah hafal i'anah. Kalau kamu kan setengah hafal takrib aja enggak. Ini ininya pengasuhnya ini yang siapa ini yang Pak siapa ini Pak Khairuddin. Namanya aja sudah salah itu Khairuddin. Api-api agomo. Jadi kalau kamu mangkel sama Khairuddin bocah kok nakal gitu. Itu kalau diterjemah api-api agomo kok nakal gitu. Jadi ya sudah lah. Memang kekacauan itu khasnya dunia ini. Jadi ya biasa aja. Begini saya beri contoh yang ekstrim ya. Jadi cara memahami Quran atau fikih itu kalau ingin paham serius itu cari sisi ekstrimnya. Itu pasti nanti kamu akan mau tidak mau. Misalnya bayangkan kenapa harus pintar mengemudi. Bayangkan kalau tidak pintar itu kecelakaan. Fikih juga gitu. Kalau kita tidak tahu fikih itu bayangkan paling ekstrim yaitu tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Karena hadan nabiyyu ini nabi adalah musyarri' atau yang punya otoritas syariat. Sehingga dengan logika itu kalau kita punya kaifiyatul ibadah, cara beribadah sing tukhalifu manhajar rasul. Ya, yang beda dengan apa? Manhajnya rasul. Itu pasti masalah besar. Karena kita berarti musyarri' baru. Maka kritik terhadap kias ini tak anggap mahatali semua. Kritik terhadap kias itu apa? Potensi sebagai apa? Musyarri'. Tapi kritik pada faham zahiri ini tak anggap mahatali betulan karena yang mimpin sudah Khairuddin. Api-api aku. Kacau ini. Jadi misalnya begini. Sesuatu yang sama itu kadang berdasar riwayat itu ketentuannya beda. Misalnya kalau kita pakai urutan dosa akbarul kabair, satu itu al-isyrak billah. Kedua adalah qatlul mu'min. Ketiga adalah az-zina. Tapi kadang-kadang untuk mengisbatkan seseorang musyrik atau mengisbatkan seorang itu sebagai qatil, itu saksinya tidak sebanyak zina. Logikanya kan semakin akbar, semakin saksinya lebih banyak. Tapi kadang secara riwayat tidak. Sehingga apa yang dikatakan agama menurut ahli hadis ad-din war riwayah. Kalau menurut ahli hadis agama itu riwayat. Karena kalau kita melogika takut kita sebagai musyarri', sebagai penentu lain atau rivalitas dari Nabi dalam membuat aturan apa? Syariat. Oposisi ya kira-kira gitu. Sehingga beragama itu harus riwayat. Nah karena beragama harus riwayat itu, saya termasuk orang yang ngapalkan hadis banyak. Saya tuh hafalan saya hadis itu banyak sekali. Bukan karena ingin lulus ma'adali, itu sudah ada ikhlas kalau ingin S1 barang itu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ikhlas juga nggak apa-apa. Semoga dimaafkan Allah. Tapi saya hafal hadis itu bukan niatnya kayak jenengan ingin jadi apa? S1 terus guru TPQ nanti ketemu banyak ustazah yang cantik itu nggak bener itu niat itu. Tapi memang aturannya seperti itu. Saya beri sekian contoh. Kalau agama itu tidak selalu mengikuti logika kita. Saya memberi contoh logika sosial. Karena ini yang paling mungkin dalam perdebatan ijtihad. Kalau ubudiyah kan kita sudah taslim ya. Cara sholat pasti seperti itu. Tapi saya beri contoh sosial. Menurut Anda jujur itu baik apa enggak? Kita pasti mengatakan jujur itu baik. Tapi kebaikan jujur menurut agama itu harus berbasis halal dan haram. Begitu juga senyum, begitu juga komitmen. Itu setelah halal haram. Tadi saya sudah bilang sama Gus Hasan Sadili, akhlak itu di bawah hukum. Andai kan senyum itu ibadah, itu orang-orang nakal yang rayu lelaki hidung belang, itu semuanya tukang senyum. Kadang ustazah sering merengut karena kurang bicara atau apa tidak tahu. Nah, nanti kalau senyum itu ibadah berarti mereka lebih sering ibadah karena sering senyum. Itu kalau sampean maling tidak konangan lapor ke pimpinan, mesti dianggap wah kamu bagus.
Karena maling tidak konangan. Tapi ya bagus dalam konteks maling. Kamu judi kemudian kalah, kamu bayarkan sama yang menang. Kamu ya dipuji, pejudi yang baik. Karena berkomitmen. Nah kita tidak pernah tahu sebetulnya kata baik itu harus berbasis syariat. Sehingga kita tidak pernah muji senyum itu baik, berkomitmen itu baik kecuali ba'da'an wa faqadzalika kullu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istrinya Nabi itu diajarin syariat itu beda dengan logika. Jadi kalau mbak-mbak ini yang cantik itu sering senyum sama Ustadz ini Pak Khairuddin itu haram. Karena dia pasti GR dianggap cinta. Nah, itu kesunatannya merengut, itu secara agama kesunatannya itu merengut. Apa bahasa Maduranya merengut tuh? Oh. Saya beri contoh, tidak betapa agama itu riwayat. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qawli. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai para istrinya Nabi, jika kamu ngomong sama lelaki lain, fala takhdu'na bil qawli, jangan terlalu sopan. Takhdu'na itu dari kata khudu. Karena kesopanan seorang perempuan cantik pada lelaki yang enggak benar itu mesti ditafsirkan yang macam-macam. Jadi kalau mbak-mbak cantik bilang, monggo Pak Ustadz Khairuddin mampir ke saya. Wah pikirannya, meskipun Ustadz itu mesti pikirannya kemana-mana. Padahal tujuannya mbak-mbak itu mau tanya bab istikhadah. Tapi ini mesti enggak Khairuddin lagi pasti. Sudah agak-agak Saruddin. Sehingga aturan Quran jelas. Kebaikan khudu, kebaikan sopan itu harus ada ukurannya. Karena takutnya faya toma alladzi fi qalbihi marad. Orang yang hatinya sakit, melihat senyumnya perempuan yang niatnya sopan sekalipun ditafsirnya yang macam-macam. Itu juga fiqhul Quran. Makanya basis kita adalah mengenali fikih itu halal haram dulu secara riwayat. Seorang lagi secara riwayat, jangan secara akal. Kalau selalu pakai akal, mungkin kita naif. Misalnya begini, ayam yang menurut misalnya pakar kesehatan dianggap terindikasi flu burung. Sementara bekecot yang menurut madzhab Syafi'i haram, kemudian malah ditetapkan sebagai makanan bergizi. Andai kan kamu jadi mufti yang mengikuti ilmu ahli gizi atau kedokteran, kamu mengatakan apa coba? Terus kamu sok ahli usul fikih karena Mahatali baru masih seneng-senengnya dalil al-hukmu ya duruma ilatihi wujudan, masih amatiran masih. Wah ini bekecot ini illatul hukmi sudah naf'u ya, memberi manfaat. Yang sementara ayam itu doror karena apa? Mengandung apa? Flu burung. Wah berarti yang bekecot halal, yang ayam haram. Kalau kamu bilang gitu kan taqabbala wa minna minkum. Bisa dicoret dari daftar dai. Kalau saya seperti yang dikatakan MC, saya tidak pernah takut suatu saat tercoret apa tidak pernah takut. Karena kita sudah biasa belajar ilmunya wali. Artinya belajar ilmunya wali ya nomor satu cari ridhonya Allah. Saya tidak pernah ingin terkenal. Dan kalau saya terkenal kok termasuk dosa yang menterkenalkan karena saya. Jadi fahisabuhum ya alaihim bukan alayya. Kalau Allah mau menghisab ya yang kurang penggawean itu. Ya kalau yang saya ngajikan itu baik, yang dapat pahala yang terkenalkan itu. Karena mereka sudah tidak bisa dapat pahala lewat alimnya, ya sudah nge-share saja. Daripada niru alimnya berat ya sudah nge-share saja. Sehingga tadi saya sempat rembukan sama Gus Hasan Sadili. Kenapa Rasulullah itu ngendikan bu istuli utammima makarimul akhlak. Makarimul akhlak itu mutammimah, penyempurna. Tapi setelah basis halal haram. Tanpa itu nggak bisa ada makarimul akhlak. Apa artinya senyum sebagai makarimul akhlak dilakukan fasikoh yang menggoda lelaki. Coba lembaga-lembaga rentenir itu yang cantik-cantik itu tukang senyum enggak? Tapi yang mulang di masjid ngobrai santri jamaah merengut. Berarti hadal ustad merengut. Padahal kata Nabi konsen. Ini lembaga rentenir senyum.
Terus pahalanya banyak mana? Maka ukurannya adalah halal haram itu dikawal dulu. Baru setelah sesuatu itu halal, baru senyum itu sunnah. Ya, tapi kalau halalnya saja tidak kena, misalnya perempuan penggoda, perempuan nakal, terus senyum, ya tetap tidak ibadah, kan basisnya dari haram. Gak senyumnya MC ini, kan basisnya sudah ngatur dia itu haram. Itu haram. Jadi harus istighfar itu. Basisnya. Coba kiai kok diatur, jangan harus ngisi jam sekian Gus. Ngatur orang tua dia itu nggak boleh. Nggak ada dalam akhlak apa taklim mutalim kiai boleh apa? Diatur nggak ada. Makanya ini sebagai percontohan. Saya tahu anak-anak di sini ingin ngatur saya habis isya. Tapi supaya kamu dosanya tidak kebanyakan. Ada ngatur kiai. Saya minta ngaji sekarang. Ternyata sampean nurut. Semoga ini kafarah. Tidak rileks saja karena haknya ngaji santri itu rileks. Mulai dulu lama kalau ngajar tuh ya rileks. Saya masih ingat jawabannya Mbah Mun. Aku itu sering dikritik orang. Kata Mbah Mun, saya sering dikritik orang kalau ngaji itu guyon. Kamu tahu kan Syekhina Kiai Mbah Mun kalau ngaji kan sering guyon. Banyak kiai khusyuk yang kritik saya. Kiai kok kalau ngaji guyon. Kata Mbah Mun gini, yang nggak bisa guyon itu karena ilmunya pas-pasan. Jadi melihat kitab itu sudah meruntus itu, sudah berubah. Jadi nggak ada waktu untuk guyon. Jadi roh kitab, apalagi dilihat orang banyak, ilmunya kan pas-pasan. Itu pasti nervous dulu itu. Jadi justru kiai guyon itu bukti alim karena masalahnya selesai. Lo coba kalau kamu udah alim ngaji, mbok ahli guyon kayak apa bisa guyon ndak? Oh meriang ini ya jibu taya jibu ini. Enggak pusing. Ini ala kulli mukallafin apa mukallifin sudah pusing lagi. Lama-lama tadi faman mongko sapane wong saraka nyolong sapa man albedo ta ing anduk. Sampai muridnya bingung. Pak, saya punya anak endok. Karena ejaan Latin itu kalau tulisan pegon itu anduk sama endok itu dia bacanya albedo itu bukan endok tapi anduk. Terus kata kiainya karena gak mau kalah. Kan sama, nyuri telur ya haram, nyuri anduk ya haram. Karena gak mau kalah ya. Karena temanya mencuri apa? Mencuri endok sama anduk kan? Sama-sama haram. Yang repot walillahi mulkus samawati wal ardi, Allah punya langit wal ardi lan bom. Karena dia bumi, dia bacanya bom. Ketika diprotes ya sama. Langit dan bom kan ya sama milik Allah. Wah ya repot. Ada orang seperti itu. Jadi untuk mengkaji fiqhul Quran itu pastikan status halal haramnya dulu. Tanpa itu basis makarimul akhlak tidak bisa. Seperti tadi, kesunatan senyum bagi seorang perempuan itu harus berbasis halal pada orang yang halal. Kalau ndak ya tadi fala takhdu'ana bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi. Kalau istrinya Nabi saja punya aturan nggak boleh senyum-senyum baik-baik sama lelaki yang nggak jelas-jelas begitu. Apalagi yang nggak istrinya. Itu sudah tak tafsirkan. Dia tadi mbak-mbak yang senyum pada Ustadz Khairuddin mau tanya istikhadah tapi mesti GR-nya ini. Wah, berarti seneng saya. Itu kan parah. Itu fayat ma'alladzi fi qalbihi. Kalau marodonya santri paling banter ingin dinikah. Kalau marodonya orang nakal kan lebih dari itu keinginannya itu. Nah, makanya ngaji fikih itu harus minimal itu ya mu'in, i'anah itu setengah hafal. Kenapa saya syaratkan setengah hafal? Kata ulama-ulama, belajar ilmu itu gampang. Kata beliau-beliau itu at-ta'ahul lil torfi, ya, belajar sebagian tapi sampai ta'ahul, sampai ahli betul. Sumal ihtidak bibagi. Kemudian dari kamu ahli itu, pola-polanya akan kamu ketahui. Karena ilmu itu mesti polanya sama. Ya polanya itu sama. Misalnya begini, hukumnya bohong itu apa? Tidak sama jawab, hukumnya bohong. Haram lah itu termasuk amatir sampean. Belajar usul fikihnya apa? Keliru. Kalau kamu jawab bohong itu ada yang wajib. Ada perempuan mau diperkosa sama orang fasik, lari sembunyi di rumah kamu.
Terus orang fasik tadi tanya ke kamu, apa ada perempuan ke sini? Kamu wajib bohong atau wajib jujur? Wajib bohong. Makanya ini salah asur ini mesti itu dia. Maka kalau dalam analisis usul fikih, al-kitsbu ya'tarihil ahkam al-khamsah. Dalam bohong pun ada ahkam al-khamsah. Dan itu Nabi sudah memberi isyarat. Tidak termasuk bohong orang yang mendamaikan dua kelompok. Ada sekian contoh yang bohong itu enggak dihitung dosa. Makanya hadad-din ini butuh riwayat. Kalau menurut logika bohong itu haram. Tapi misalnya ada seseorang fasikoh, misalnya lonte nakal. Janjian sama hidung belang. Malam ini tak booking, kamu tak bayar. Itu wajib nepati apa wajib ingkar itu, Pak? Kalau kamu bilang nepati janji itu wajib, berarti ini maka saya bilang tadi bukan sama Gus Ansari, coba ajarkan bahwa baiknya nepati janji, baiknya senyum itu harus berbasis halal dulu. Kalau senyum yang melakukan perayu fasikoh, ya jadinya haram. Nepati janji yang melakukan fasikoh ya jadinya haram karena janjian untuk melakukan perzinahan. Nah ini kamu harusnya fikihnya Mahatali harus seperti itu. Jangan nurut Pak Khairuddin ini apa ini amatir. Masalah. Masa kenal saya baru ini sudah ngatur. Ini harus sepakat yang ngatur kiai itu bisa. Wong guru saya aja jarang ngatur saya kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti takoki nak pas nganggur kontrine. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian. Itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim mutaklim. Makanya semoga ngerubah jadwal ini bagian dari kafaroh ya. Saya teruskan. Jadi fikih itu harus Anda itu harus setengah hafal. Ya minimal takrib mu'in. Nah, barokahnya setengah hafal ini kamu punya basis. Basis, kalau basisnya kuat nanti bisa ihtidak ila bagihi. Misalnya begini. Kalau kamu maknani qasrul sholat itu apa? Coba. Tidak jawab saja. Meskipun amatir jawab saja. Qasrul sholat. Apa gurunya yang tak tanya? Nanti kalau nggak tahu malu kan. Ya kalau murid nggak benar kan pantas. Meskipun nanti nggak benar saya nyalakan gurunya juga. Coba jawab, qasrul sholat itu apa coba? Loh iya, maksudnya gimana? Dari 4 menjadi 2. Kalau dari 3? Enggak kan? Dari 2? Enggak bisa. Itu pengetahuan standar ya. Amatir. Tapi cukup lah. Cukup untuk ngelamar anak Pak Kaji itu sudah. Tapi sebetulnya ada qasrul sholat yang makna lain, yaitu minal wujub ila tarkil wujub, atau minal haram menjadi tidak haram, atau minal ibtal atau mubtilat menjadi tidak mubtilat. Karena ayat itu turun ketika perang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Itu ulama tafsir itu ijma, dan ini Anda pasti tidak tahu. Karena gurunya aja belum tahu ini. Itu sebetulnya ayat itu bukan turun tentang rubaiyah menjadi sunaiyah. Tapi tentang hamlud dam fi sholat itu enggak boleh. Tapi gara-gara perang menjadi boleh. Bergerak salah sukharokatin mutawaliyatin normalnya enggak boleh, gara-gara perang menjadi boleh. Maka di situ maknanya qasrul sholat adalah minal wujub menjadi tidak wujub, minal ibtal menjadi tidak ibtal. Tapi kan kita kan dari dulu belajarnya amatiran gini. Jadi ya sudah qasrul sholat pokoknya papat jadi 2. Itu sudah pinter, sudah dapat. Makanya di antara terusannya ayat itu kamu harus membawa pedang. Karena padahal membawa pedang ini kadang mulat toh bidam, pedang ini penuh dengan darah. Jadi antak suruh minas sholat tentu makna pokoknya seperti tadi 4 menjadi 2. Tapi ada makna yang justru dibawa oleh sejarah ayat itu sendiri, yaitu normalnya orang sholat tidak bawa darah tapi ditoleransi saat perang. Nggak boleh gerak, ditoleransi saat perang. Misalnya sholat, istiqbalul kiblat wajib tidak? Wajib. Tapi fi syiddatil khaufi wajib tidak? Tidak. Nah itu ya qasrul sholat namanya.
Jadi kosru maknanya mencendak, memperpendek dari syarat misalnya 100 atau 10 menjadi tinggal 4. Jadi kosru itu misalnya syara itu sihati sholat 10 gara-gara sidatul khauf menjadi 4. La minas asroh ilal arba'ah ini juga kosru. Paham tak ya? Enggak, kalau ilmu yang kelas tinggi nerangkan ustadznya. Nanti muridnya tanya ustadz. Jadi artinya apa? Kamu bisa memahami gitu tuh kalau mutabakhir bil arabiyah. Karena dari awal maknanya kosru itu nyendak. Nyendak itu bisa tadi dari syarat 10 menjadi 4. Itu juga kosru. Coba dalam sholat sidatil khaufi yang dikurting berapa coba? Yang didiskon. Bisa gerak lebih dari 3 kali. Boleh hamlun najasah yaitu hamlut dam. Boleh tidak istiqbalul kiblat. Bahkan mungkin boleh ngomong dengan kadar yang penting untuk keselamatan orang Islam. Misalnya ada orang Abu Jahal mau bunuh Ustaz Khairuddin, kan bahaya bagi agama ini. Kalau Khairuddinnya meninggal. Terus kamu bilang, ya Ustaz, memperingatkan dia supaya tidak dibunuh. Kalam seperti ini juga tidak membatalkan sholat. Karena tidak dianggap ajnabi. Meskipun ini sangat mufhim, bukan sekedar karena beberapa kalimat. Nah seperti ini itu namanya juga qasrus sholat. Tapi kita kadang-kadang terjebak. Qasrus sholat itu maknanya ya dari rubaiyah menjadi sunnahnya. Tapi kalau kamu nanti ngaji tafsir, ya maksudnya yang sekelas ini ya jangan hanya tafsir Jalalain, itu nggak ada. Nanti kamu protes, Gus Pak sudah tak cari di Jalalain nggak ada. Yang mesti nggak ada. Ya minimal ya tafsir yang 10 jilid. Yang belinya saja sudah susah apalagi bacanya. Ya kan yang belinya aja sudah apalagi bacanya. Kalau pakai Maktabah Syamilah itu kitab bakhil itu namanya. Orang kok gak mau modal itu. Beli HP 3 juta mau, pas mau beli kitab hanya pakai Maktabah Syamilah. Berapa harganya? 20.000. Itu kriminal menurut saya itu. Untuk calon ulama itu masalah. Karena kalau tradisinya ulama kan baca kitab, ditakriri, dibandingkan, terus dimuqabalahkan. Nah kalau kutub Maktabah Syamilah mau kamu takriri gimana ya? Apalagi nyuwun sewu kalau ada tahrif atau apa kita ada ikut tanggung. Saya itu punya kitab Ihya itu kalau enggak 5-6 dari beberapa percetakan yang beda karena takut kadang tahrif. Apa? Tahrif itu potensinya begini. Makanya saya sarankan kalau Anda ingin mengkaji tafsir itu minimal i'anah itu setengah hafal. Karena dari hafal, kenapa saya milih i'anah? Karena qoribu ahdin bina, dekat sekali dengan kita. Misalnya sanad saya, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim pernah ngaji Syekh Mahfud Termas ngaji Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Kalau saya sanad dari keluarga saya, malah mbah saya kandung, itu pernah ketemu sama Sayyid Abi Bakar Sato, pernah ngaji. Kalau sanad guru memang saya harus muter sampai 5. Di sebelah kiri juga sama, mbahnya istri saya namanya Mbah Murtado, sama mbahnya Mas Kamil itu pernah ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sama saya tak cerita. Misalnya begini, ada kitab itu membuang la, dengarin ya, membuang la. Itu kalau Anda yang hanya belajar di Mahatali seperti ini, mungkin buang la itu aneh, karena la itu kata inti, tidak itu kan kata inti. Tapi di orang Arab, buang la itu biasa. Jika tafsir Jalalain selalu mengatakan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la zaidatun, la difonis ya zaidah. Wong la itu maknanya tidak kok dikatakan. Karena memang dalam muhawaratul Arab atau muhadasatul Arab mereka bilang la wawa. Orang Arab itu kalau bilang wawa itu gak marem kalau tidak dimuqaddimai la wawa. Sehingga la difonis zaidah. Tapi problem dikatakan zaidah begini, apa betul iya? Karena kebalikannya juga ada. La itu ada tapi di lafaz tidak ada. Maksudnya di lafaz tidak tertera. Misalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kalau kamu maknani tanpa la, orang yang mampu puasa pun enggak maknani tanpa la. Makanya tadi mukadimah saya kan kalau ingin belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Misalnya kalau kamu kangkang itu jelek, bayangkan kalau untuk cah jelek, tahu-tahu anak kamu jelek banget gitu. Itu kan cari sisi ekstrimnya. Itu kan tahu-tahu anak kamu nyesal punya bapak dan ibu kamu. Karena sekali pesek keriting, bojomu ya pesek keriting, terus anakmu kayak orang Afrika. Nak lanang apa terus wedok. Itu kan kamu ikut dosa. Karena membuat generasi yang enggak laku rabi gara-gara salah. Ikut dosa.
Makanya sebetulnya kalau nuruti logika cawe itu untuk calon yang elek agak sunat karena nolong merubah agak sunat sebenarnya. Tapi bisa saja cowoknya ini yang haram karena memperburuk. Karena biasanya kalau yang sahabatnya besar itu yang jadi. Karena yang wedok cantik, yang lanang jelek kan yang semangat yang lanang. Biasanya anaknya mirip. Nah, itu masalah kan? Enggak. Itu kalau menurut di fikih itu logika. Tapi fikih kan enggak logika juga apa? Riwayat. Saya teruskan ya. Kalau Anda tahu di fikih yang boleh fidyah itu kan azamin orang yang lumpuh atau asyekh. Asyekh sing marot sing la yurja buruhu. Saya ulang lagi, kalau kita ngelotok fikih yang boleh bayar fidyah itu siapa? Orang yang sudah lumpuh atau orang tua yang nggak mungkin sembuh lagi, maka dia dianggap nggak mampu puasa diganti fidyah. Karena ada kepastian fikih demikian sehingga ketika kita baca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu tetap kita baca la yutiqunahu. Kenapa kita tahu itu? Karena basis fikih kita cukup. Meskipun tidak ada la tapi basis kita mengarah ke la. Berarti yang menentukan kamu alim itu basis fikih apa basis lughat? Basis fikih. Kebetulan secara lughat disahkan. Apa bukti disahkan secara lughat? Ada kalimat biasa yang tidak ahkam syariah tapi buang la. Tawahi tafta'u tazkuru Yusuf ela tafta'u tazkuru Yusuf. Ketika Nabi Yakub sampai setengah buta, kata anak-anaknya, sudahlah bah, kamu itu terlalu selalu ingat Yusuf. Tawahi tafta'u ela tafta'u, artinya ada membuang la di dialog-dialog biasa. Kalau dalam dialog biasa bisa dibuang, maka dalam hukum juga bisa dibuang. Kayak wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ela yutiquna. Ada lagi contoh yang mesti membuang lah. Ini mujma'alah pasti. Maksudnya secara makna pasti mujma'alah. Mungkin ada yang mengkaji fikul Quran. Ada ayat di bab kalalah itu yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalala ini mruun halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisuma tarok sampai saat terusnya terus ditutup apa? Yubayyinu wallahu lakum an tadillu. Coba maknani tampallah. Wow, sesat semua. Cara sekretaris tadi sudah di-X semua. Coba kalau maknanya tambah lah. Yubayinu nerangaken sapa Allahu Allah. Allah memberi penjelasan antandilu supaya kamu sesat. Betapa bodohnya kita. Itu jelas menyimpan la dan mujma'alah, enggak mungkin kamu maknanya tambah la. Karena kalau tambah la maknanya Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Itu mbok guru paling goblok pun tidak akan segoblok itu gitu. Akhirnya tafsir Jalalain ya urun, biasanya urun itu urun rembung. An sama ta terus dikasih la ya, biasanya tafsir Jalalain kan gitu. An terus dipotong ditambahi la. La ini di luar kurung karena enggak Quran, yang dalam kurung Qurannya terus la itu urunnya Imam Suyuti atau tafsir Jalalain. Pasti maknanya musma'aleh membuang la. Nah, kalau ada yang tidak membuang la pasti punya solusi lain yang maknanya sama. Misalnya gini. Kalau kamu belajar nahwu, saya ulang lagi, kalau kamu belajar nahwu alfiyah lah. Saya tuh alfiyah juga sarahnya itu setengah hafal karena saya butuh paham. Ya butuh paham. Kamu milih mana buang la sama buang mudhof? Populer mana di nahwu? Ulama nahwu ada yang milih lebih populer buang mudhof. Misalnya was'alil qaryah was'al ahlal qaryah. Ya misalnya gitu. Nah makanya ulama daripada buang la itu gak pati lughatun ma'rufah, gak pati begitu dikenal, milih buang mudhof. Artinya terus bilang gini, yubayyinu wa lakum karohiyata antadillu. Allah memberi penjelasan karena Allah tidak suka kalau kamu sesat. Terus karohiyah dibunuh. Nah ini kan urusan makna, urusan pilihan lughat. Tapi semuanya sepakat maknanya harus seperti itu. Tapi ada yang milih buang la, ada yang milih buang mudhof. Lah kira-kira secara rasa nahwu kamu milih mana sih? Mungkin ram lagi saya kok milih. Tapi tetap kita tahu, nggak mungkin yang dimaksud Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Kalau menurut saya pribadi suka buang mudhof karena lebih familiar. Memang buang mudhof di bahasa Arab itu familiar. Bukti paling gampang itu di bab taukid. Di bab taukid kalau kamu ngaji nahwu bab taukid. Ja'a zaitun nafsuhu apa? Ja'a zaitun nafsuhu atau ja'a zaitun ainuru. Itu semua ahli nahwu mesti bilang begini. Yang ahli loh ya, enggak sampean, yang ahli nahwu pasti bilang begini.
Taukid itu dipentingkan untuk memastikan hadal kalam la yahtamilu mudhofan. Bahwa kalam ini tidak terjadi pembuangan mudhof. Karena kalau dalam bahasa Arab ja'a zaitun bisa saja ja'a gulamu zaidin atau katibu zaidin atau tilmizu zaidin. Sampai butuh taukid itu saking seringnya di bahasa Arab itu ada buang mudhof. Sehingga orang Arab kalau ingin memastikan zaid sendiri yang datang harus ngomong ja'a zaitun nafsuhu. Karena kalau zaitun saja bisa artinya katibu zaidin atau gulamu. Berarti buang mudhof populer enggak? Populer sekali sampai ada bab taukid untuk menghilangkan kemungkinan itu. Saking seringnya, apa? Saking sering. Itu kalau kangkang sedang gaya itu kan wah saya rabi keluarga Ki Astad. Baru tanya keluarga yang mana? Ponakannya apa cucunya? Enggak candalem enggak. Karena gue gaya-gayanan kan harus ngomong seperti itu. Nah, sehingga dalam level ekstrim ilmu kalam atau ilmu tauhid, saya ulang lagi, saya mukadimahnya tetap sama ya. Cari sisi ekstrim dalam mengkaji satu ilmu, ya cari sisi ekstrim. Misalnya kalau kita tidak buang mudhof, kamu bisa nggak maknani ini secara ilmu kalam atau ilmu tauhid. Wajah rabbuka wal malaku soffan. Coba maknani tanpa buang mudhof. Kaya Allah kaya dirijen. Wajah alan teko sapa rabbuka pangeran sira wal malaikatu lan wal malaku lan malaikat oleh teko soffan hale baris-baris. Jadi sok kiamat itu Allah berbaris. Kriminal enggak kalau dalam ilmu tauhid seperti itu? Kriminal kan karena di sini ada tasbihu wa bil khalqi, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau ayat yang lebih ekstrim lagi. Hal yang zuruna illa satruse illa ayatiyahumu wa fi dzulalim minal ghamam. Allah datang di segumpalan awan. Coba kalau maknani tanpa buang mudhof. Berarti kan ada takayuf. Ada takayuf membayangkan Allah itu kayak makhluk. Jadi bayangkan kiamat Allah baris di depan sebagai pimpinan baris, terus malaikat di wong ayat terus dalile qala ta'ala wajah rabbuka wal malaku. Iku salah maknane tak goblok wonge kan gitu mesti orang ini. Sehingga mau tidak mau kita takwil. Rabbuka di sini rasulu rabbik. Sama lihat di tafsir ahli sunnah wal jamaah. Rabbuka rasulu rabbik atau amru rabbik. Saat itu datang perintah Tuhanmu yang mengharuskan para malaikat berbaris. Bukan Rabbuka dengan arti zat. Karena Allah sebagai zat la yahullu fi makanin. Allah wajib mukhalafatul hawadits. Nah, kalau Mahatali mau mengkaji fikih itu juga harus mengkaji lugat. Saya itu mengkaji kitab usul fikih banyak, Lubul Usul, Jamul Jawami. Itu di separuh akhir pasti tentang lau itu kayak apa, inna kayak apa, ka'anna, ya Mbak. Nah orang kebangetan berarti khatam. Karena nggak bisa kita mengkaji usul fikih tanpa tahu aturan-aturan lughat karena ilmu itu didapatkan dari Quran dan Quran adalah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin Arabi mubin. Jadi hadal Quran al-lisanul arabi. Kamu enggak tahu lughat enggak bisa. Makanya pernah ada khotib amatir, ya tentu khotib ini amatir. Kalau ketemu saya pasti tak PHK. Atau tak penjara lah malah. Bukan sekedar tak PHK tapi tak penjara. Itu ada khotib amatir mendalil ketika khutbah. Yaitu dia mungkin saking gobloknya atau khotib pesenan karena enggak tahu lah pokoknya. Atau ya baru habis dimari istri jadi goblok. Karena penyumbang kegoblokan para kiai itu istrinya kan. Sudah jelas. Itu kata Pak Said gitu. Kiai pinter kaya apa, profesor pinter kaya apa. Ini kalau kata Pak Hasyim Muzadi itu masyhur ya. Ini ada ponakannya. Banyak profesor yang menjadi goblok karena apa? Istrinya. Jadi sudah belajar teori macam-macam pas mau ke kampus dibentak istrinya. Itu sudah di kampus blank. Hilang gitu. Kiai juga gitu, ilmu sudah disiapkan mau bentak itu tuntas. Itu saya punya cerita dari bapak. Dulu para kiai itu pernah ngaji di dalam di rumah. Bareng kiai itu biasanya kalau pas latihan kiai itu rezekinya kan belum lancar. Karena ya biasalah diuji sama Allah. Dia agak-agak miskin atau ya miskin betul memang. Itu istrinya kan marah-marah. Karena ngajinya di rumah itu sampai istrinya santrinya itu dengar. Yus kono anakmu pakani kitab. Maksudnya itu. Wong wayahe blonjo kok tetep ngaji. Akhirnya terus kiainya bilang, "Wis ngaji ning pondok, ngaji ning pondok." Jadi kiai ngaji di pondok itu karena tragedi itu awal.
Itu awal awal peralihan dari rumah ke pondok. Semenjak itu kayak jadi mujma'ah kalau ngaji di pondok saja. Ya, karena itu tegangannya lebih lebih aman, lebih aman. Jadi kalau ada kiai kok berani ngaji di rumah jam belanja, wah. Kalau habis sisa nggak keren. Karena istri sudah mandi, sudah aman semua. Setengah 7 pagi. Jadi kalau ada kiai berani ngajar di rumah jam-jam belanja itu tak puji. Apalagi berani di istri kedua, oh tambah hebat. Tambah hebat. Ada yang berani. Terus nggak ada masalah. Apa ada masalah disembunyikan? Banyak, mesti banyak. Saya teruskan. Di sini ada yang hafal Quran santri kamu? Ada. Gurunya hafal nggak? Itu masalah. Bid'ah itu termasuk. Muridnya hafal, gurunya enggak. Si khotib tadi dalil begini. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Yaitu tentu nakaha itu hanya muta'addi lima fulin wahid. Ya saya ulang lagi, nakaha itu muta'addi lima fulin wahid. Yang binafsihi ya. Yang apa? Binafsihi. Kamu harus belajar nahwu. Saya bisa tafsir seperti ini ya barokahnya saya pernah nakriri alfiyah. Saya pernah. Sampai sekarang saya itu masih belajar ilal. Kamu jangan kira saya sampai sekarang masih belajar ilal. Karena saya tahu ilmu ini sudah mau mati. Karena yang Mahatali aja tidak mesti bisa, apalagi yang enggak. Padahal maknanya Mahatali itu apa? Kelas tinggi. Buat tinggi bingungnya, buat ilmunya ada tahu. Al-alif fitahayyur au fil apa ada. Alinya kan kalau dalam ilmu balaghah, kalau makmul dibuang itu umum. Jadi enggak jelas al-alifi apa kan enggak jelas. Karena makmulnya dibuang. Jadi ini bukan saya gojlok, memang secara ilmu balaghah gitu. Kalau makmul dibuang itu umum. Jadi harusnya sampean tanya, Pak, ini ali apanya, Pak? Ali ilmunya apa ali? Karena tadi kadang santri itu nggak berani boyong. Saya pernah punya cerita unik dari Mbah Mun. Kiai itu latihan, ya. Jadi kiai itu latihan. Kata Mbah Mun gini, saya itu pernah husnudzon sama santri yang kalau perainan itu tidak pulang. Itu Mbah Mun anyaran kiai itu dipuji, wong perainan kok tidak pulang, berarti capek, tak sergep itu. Tapi Mbah Mun itu betapa kecewanya ketika santri itu dipanggil, "Cung, perainan kok tidak pulang kenapa?" Nah, ning omah kan ngarit, Mbah. Jadi artinya Mbah Mun tuh kecewa karena khusnudzannya itu enggak tembus gitu. Nah, bisa saja sampai meneruskan Mahat Ali itu bukan karena nyari ilmu. Ning omahe wopo gitu. Jadi khusnudzon itu ya kalau keterusan itu ya jadi goblok gitu. Saya enggak tahu, coba niat kamu Mahat Ali itu nyari ilmu apa daripada di rumah enggak jelas. Enggak usah dijawab, sudah kita sudah dijawab. Ya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Terus wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Karena depannya wala tangkihu, berarti maknanya kan gini. Wala tangkihu lan ojo nekayo sira kabeh ayyuhal mukminun, karena khitabun lil jamil mudzakkar ya, khitabun lil jamil mudzakkar. Al musyrikati yang pira-pira wedok musyrikah, perempuan musyrikah. Nah, karena depannya bi fathita, saya ulang lagi karena depannya bifat khita. Ayat yang kedua atau aliniyah kedua ya, aliniyah kedua atau qadhiyah kedua. Itu tetap dibaca wala tangkihul musyrikina hatta yu'min. Tetap dibaca wala tangkih. Itu sehingga orang Arabia enggak hafal Quran tapi dia malakah bil Arabia. Saya ulang lagi dia ada ahli Quran tapi malakah bil Arabia karena dia dzauqus salim, al-urbul khulsu, dia orang Arab asli yang belum tercampuri oleh mu'arrab, oleh Arab-Arab palsu. Tidak Arab muwalladin kalau dalam bahasa balaghah. Terus bilang gini, ya khotib katanya Pak Khotib, apa betul itu Quran? Kalau itu betul Quran, saya kecewa dengan Quran. Gitu. Karena maknanya menjadi gini, wala tangkihulan ojo nekai siro kabeh para mukmin lelaki, karena khitabun jamil mudzakkar. Al musyrikina ing lanangan musyrik. Yang mau nikah sama lelaki musyrik itu ya siapa? Gitu. Mbok ndak usah dilarang ya ndak akan kita lakukan gitu. Mas. Artinya gini kan menjadi tidak mutu kan, misalnya saya ngandani jenengan Jong Kang, ini kan kalau di sini bahasa Madura Kang ya Kang sama. Kang kowe aja nikah mbek Pak Khairuddin. Loh, enggak usah dilarang juga enggak akan kamu lakukan. Bisa muta-muta kamu kalau nikah sama lelaki kan gitu. Tapi kalau dibaca bi fathit ta maknanya seperti itu. Kalau bi fathit ta maknanya seperti itu.
Maka semua ulama qurra ijma, saya ulang lagi ijma bacanya bidomit ta apa? Sehingga maknanya gini, wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali, terus maf'ul awalnya dibuang banatikum ing pira-pira anak wedok sira kabeh atau mauliyatakum ing wong wedok sing mbok waleni sira kabeh. Jadi hadil ayat khitabun lil auliya wala tungkihu ayyuhal auliya wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali banatikum ing pira-pira anak wedon sira kabeh mbok nekahno al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu baru benar. Kebetulan di Jumatan itu ada orang alim. Ya orang alim itu bisa saya, bisa Pak Khairuddin. Tapi andaikan di polling pasti orang milih saya. Ya. Maksudnya sementara ini, tapi nanti nggak tahu saya. Kalau dia sregep terus nyalip saya nggak tahu. Tapi itu agak mokhal itu. Agak mokhal. Ya setidaknya mokhal adatan, bukan mokhal yang ya, mokhal ya. Mokhal adatan ya, bukan mokhal yang kotan tapi mokhal apa? Adatan. Ya bukan mokhal aklan ya. Terus ada kiai bilang gini, ndak itu yang salah ndak Qur'annya, khotibnya. Itu semua Quran bacanya bidomit. Maka kalau sampai mengkaji Quran itu harus seperti ini, cari sisi ekstrimnya. Betapa fatalnya kalau kita salah harokat. Tapi dengan membayangkan gitu kan, apa salah harokat kan buruk betul gitu, karena maknanya jadi parah ya, bisa berubah. Sehingga kita lah, tapi karena orang kadang wala tangihu itu bifathit ta terus belakangnya ikut dibaca wala tangihu. Coba kalau kena adzauqus salim minal urbil khulsi, orang Arab yang masih murni itu iskal betul. Karena maknanya menjadi dan jangan kalian menikah sama lelaki musyrik. Gua enggak usah dilarang ya. Ya gak akan terjadi. Nah, terus kembali lagi ke fikih. Jadi pastikan fikih dulu. Kalau fikih sudah dipastikan, kamu baru tahu tentang lughatul Arabi atau istimalul Arabi atau al-lughatul Arabiyah. Tapi saya bahasakan lisanul Arabi. Saya beri contoh.